bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baik kita salam-salaman menurut teori orang bid'ah sana, baik. Bapak nontonan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan, makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar to, tamu niku kurang ajar to. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kok di murid cangkem elek kan. Ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh, enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau carane. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman tidak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, ben pangeran sing mutusno. Karena ini ku sepodo lucu nih. Podo lucu nih, lu podo nganggur debat ngono lah apa? Nak kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu, timbang nguyu ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu, mbek Rugen Mustofa, ndak ape sahabat nang podo. Ya monggo. Sapi jagungan nggih monggo, wis biasa wae. Sementing nak bar salat, bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah anak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatannya memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi itu terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya. Milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok.
Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben, ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih waras sithik. Nah sekarang kita tak bedheki, kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedhekan mau udah. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng kiai ini dilapuri. Kandhane, "Hen, aja geman nabok ibu bojomu." Gang Romulan bojone Ruhin lapor aku, "Gus sakniki mboten naboki, nyaduki." Kare Ruhin tak celuk, "Hen, kok cek nyaduki piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyaduki." Gang Romulan bojone lapor, "Sakniki ngidoni." Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui ora mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Pemilih di cerdas ngono. Terus bertakoi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin, jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni. Kuwi sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disakiti, yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek dobel. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, napa? Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya supaya teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kaya berita gembira. Mbok tenan apa ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu. Karena al-hikin nazir bin nazir wa al-bah bil asbah. Nah, Imam Suyuti ngarang kitab Al-Asbah wan Nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Titik. Tilik terus telek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal, maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan salat. Tapi ning bab tamu, salat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu Jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai upo sitok.
Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadul hal, bukan sedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng apa? Lah nak nuruti bid'ah aku ngaji bid'ah mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Sesuk tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus